Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 dan ya kemungkinan hari ini hari terakhir PSBB. Nah, teman-teman mau tahu situasi dan kondisi dari situasi jalan raya hari terakhir PSBB di Kota Malang? Pantengin terus video ini sampai habis. Terima kasih teman-teman. Adalah tempat checkpoint tepatnya di Hawaii teman-teman untuk PSBB. Lihat, bisa lihat itu. Macet kan? Oh, antriannya panjang. Oh, ini kayaknya sudah nggak terlalu. Kalau pas kapan hari itu ya panjang teman-teman antriannya. Teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Oke, sekarang kita berada di daerah seperti biasa, daerah Kelayatan. Daerah Kelayatan teman-teman sekalian, ada beberapa protokol kesehatan. Yang pertama, kita wajib memakai masker. Kita wajib untuk memakai masker kalau mau berkendara dan keluar, itu yang pertama. Dan teman-teman sekalian, seperti yang kita tahu, jalanan di sebelumnya itu sepi sekali ya, lengang, cenderung lengang ya. Pas hari raya pun lengang gitu ya teman-teman ya. Maka dari itu coba kita lihat untuk di hari ini adalah hari terakhir PSBB. Kita lihat apakah suasana kantor, suasana lalu lintasnya ramai, karena mengingat hari ini adalah akhir pekan juga, kayak gitu ya. Rute yang akan kita lewati jalan di Sukun pastinya, Jalan Sudanko Supriyadi, terus lewat ke itu Jalan Merdeka. Jalan Merdeka itu alun-alun ya, Kayu Tangan itu, terus Jaksa Agung Suprapto, kita lurus menuju Singosari. Kita baru sampai di Jalan Kepuh ini namanya teman-teman, kalau saya nggak salah ya. Kalau saya nggak salah ini arah Janti. Kalau lurus nanti kita ke Jaksa Agung Suprapto lah, jalannya lurus ya. Kita ke arah sana. Hari ini begitu cerah teman-teman, berbeda dari biasanya. Kalau biasanya malamnya itu mendung, hujan ya kan. Paginya itu apa ya, kalau dibilang enak, seger gitu loh ya. Maksudnya hawanya itu hawa dingin, terus hujan ya, gimana kayak orang baru habis hujan kayak gitu loh ya teman-teman. Gelap gitu, gak mendung lah istilahnya. Cuman mendungnya udah selesai, after mendung kayak gitu. Kalau biasanya teman-teman kayak kemarin 2 hari yang lalu, sama habis lebaran itu, habis sholat id, lebaran pertama, kedua, ketiga itu cenderung mendung teman-teman kalau pagi. Cuman hujannya udah habis gitu loh ya teman ya. Masih bekas-bekas hujannya, jadi masih basah-basah gimana gitu teman-teman sekalian. Basah-basah kayak gitu. Nah, hari ini alhamdulillah hari ini cerah sekali teman-teman. Hari ini cerah, mataharinya juga bersinar terang seperti baru bangun mataharinya. Jadi kayak kita baru bangun, seger gitu loh teman-teman. Kayak kita baru tidur yang cukup ya, tidurnya yang nyenyak sekali. Kemudian di pagi hari ketika kita bangun, segar sekali lah, kayak gitu. Menggambarkan situasi kondisi saat ini teman-teman. Jadi memang sangat cerah sekali gitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian dari adanya new normal life kalau menurut saya, jadi tatanan kehidupan normal yang baru gitu ya. Mungkin secara sederhananya kalau bisa saya share, kalau bisa saya jelaskan seperti ini. Kalau dulu misalnya kita bepergian, misalnya menggunakan sepeda motor itu tanpa menggunakan masker, terus tanpa menggunakan sarung tangan. Mulai sekarang kita menggunakan masker dan menggunakan sarung tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau kemana, kita selalu siap sedia yang namanya hand sanitizer ketika kita kemana-mana kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kita harus lebih sering mencuci tangan dengan sabun gitu ya teman-teman ya.
Sama selanjutnya mungkin kalau dulu kita pas pulang ke rumah kayak gitu kan, habis kerja pulang ke rumah itu langsung rebahan tanpa mengganti baju terlebih dahulu, misalnya langsung rebahan atau langsung kalau yang punya anak langsung memeluk anaknya. Mulai sekarang hal itu jangan dilakukan dulu. Sampai rumah teman-teman ganti baju, langsung mandi. Kalau waktunya masih dalam waktu mandi sehat ya teman-teman ya. Tapi kalau udah malam ya jangan mandi teman-teman, nanti teman-teman bisa kena rematik apa sakit jantung apa gitu loh. Setelah itu ganti baju ya, cuci tangan, bersih-bersih, raup, cuci muka kayak gitu, baru bersenggama, baru memeluk anaknya, meluk ya, mencium ya kayak gitu teman-teman. Nah, jadi memang new normal life itu seperti itu. Jadi dan juga senantiasa menjaga jarak teman-teman. Menjaga jarak aman 1 atau 2 meter teman-teman sekalian. Jadi memang protokolnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya new normal life ini, new normal life ya, new normal Allah, normal baru, kebiasaan yang baru lah kalau saya bilang, kebiasaan yang baru. Atau mungkin teman-teman yang beragama Islam mungkin ya, yang biasanya males untuk wudhu ya, jadi teman-teman bisa langsung wudhu saja gitulah. Ambil air wudhunya, jadi terjaga wudhunya, jadi kebersihan kita terjaga, karena kebersihan adalah separuh daripada iman, kayak gitu teman-teman. Kayak orang ceramah ya saya ya. Jadi kayak gitu. Nah, semoga dengan adanya kebiasaan baru ini, kelonggaran pemerintah ini, di mana kita bisa memulai kehidupan baru, ekonomi baru, kita bisa pelan-pelan untuk naik kembali teman-teman ekonominya. Baik dari yang teman-teman dulu penghasilannya 5 juta, 10 juta karena ada kebiasaan, karena ada corona ini, teman-teman jadinya 0 bahkan minus. Semoga di kebiasaan baru ini kita bisa dapat kembali lagi ke ekonomi, situasi dari perekonomian yang normal lagi gitu ya. Ngomong belibet terus teman-teman, mudahan kalian mengerti kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin karena hari Sabtu ini ya teman-teman, jadi toko-tokonya masih belum buka. Itu ada toko bangunan yang sudah buka. Mungkin karena hari Sabtu, oke, kita coba deh hari Senin ya, kan sudah selesai, PSBB-nya sudah selesai. Jadi ya kita coba di hari Senin dan kembali ke rutinitas sebagai biasa, seperti biasanya teman-teman. Kalau teman-teman yang bekerja di dunia otomotif itu kembali lagi bekerja dengan full, dengan sesuai dengan standar dan kebiasaan sebelumnya ya. Kalau mau ngopi apalagi untuk sales marketing ya, sales marketing itu adalah menurut saya pekerjaan yang paling enak dan pekerjaan yang paling bisa menghasilkan duit secara cepat teman-teman. Berbeda ketika teman-teman menjadi seorang teller, menjadi seorang customer service, menjadi seorang admin, itu tetap gitu-gitu aja gajinya 3,5 juta ya udah 3,5 juta kayak gitu. Kalau marketing itu lebih teman-teman, gaji 3,5 juta itu belum dapat insentif bonus daripada target penjualan kalau memenuhi gitu. Tapi tetap aja teman-teman harus pintar-pintar mengatur keuangan, karena kalau tidak pintar-pintar ya nanti jadinya seperti saya, ambruk teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, ini baru sampai di Kayu Tangan. Kita agak ngebut ya teman-teman ya. Kejar waktu, saya ada meetingnya itu jam 9 teman-teman. Ini baru jam 8.43 menit. Jadi dari kantor ke situ sebenarnya 30 menit sudah cukup teman-teman. Karena tadi saya berpikir adalah memprediksi jalanannya lancar, tidak macet seperti biasanya teman-teman sekalian. Jadi harusnya 30 menit ya cukup lah sampai kantor. Karena memang cukup jauh kantornya. Biasanya 45 menit. Kadang juga kalau macet sampai sejam teman-teman. Jadi kalau beli bensin kita 50.000 itu nggak cukup buat 2 hari teman-teman. Nggak cukup.
memasuki Jalan Jaksa Agung Suprapto. Mungkin ini sudah sering teman-teman lihat di vlog saya. Jadi Jaksa Agung Suprapto ini memiliki beberapa tempat yang sangat vital. Seperti misalnya ada Polres ya. Ada Polres Kota Malang, terus juga ada RSA, Rumah Sakit Saiful Anwar ya, Rumah Sakit Umum Saiful Anwar ada. Terus juga ada ini apa namanya? Dirjen Pajak. Terus ada selain Dirjen Pajak itu ada BPJS kalau saya nggak salah. Jadi ada memang beberapa tempat-tempat atau kantor-kantor vital. Selain itu ada perbankan, ada Bank Mega, ada Bank OCBC, NISP, saya nggak tahu itu bank dari mana. Ada Gerai, Indosat, ada hotel juga. Mungkin teman-teman kalau mau nyari hotel, ada ya ini apa ini namanya, sekolah orang Kristen itu teman-teman, Koryesu, sekolah Koryesu. Terus banyak deh pokoknya di sini tempat-tempat vitalnya kayak gitu ya. Habis ini kita masuk ke Jalan Sutoyo. Jadi ini merupakan jalan-jalan nama-nama pahlawan ya. Ada Honda Kartika Sari 2, ada Hotel Ibis teman-teman. Ya, kalau ini seorang orang bilang ini di daerah mana ya ini namanya ya. Ya, ini Jalan Jaksa Agung Suprapto. Jalan yang pertama kali saya ketahui teman-teman, kalau teman-teman tahu. Waktu di Malang, jalan yang pertama kali saya hafal, saya tahu ini. Artinya ketika ada teman-teman, misalnya ya ada teman gitu manggil saya untuk suruh jemput di Jaksa Agung gitu, bah saya tahu tempatnya. Tapi kalau ada teman-teman yang nanya suruh jemput di Sutoyo misalnya, saya nggak tahu di mana Jalan Sutoyo, jadi perlu Sherlock ya itu ya. Kalau zaman dulu tahun 2000 yang terdekat deh 2014 deh, dulu masih belum ada ya kalau nggak share lokasi ya. Oh sudah ada sih kayaknya, saya lupa teman-teman, sudah ada ya. Nah kalau daerah Sutoyo ini ada 2-3 dealer teman-teman. Dealer Wuling 1, terus dealer Suzuki Perdana. Jadi Wuling Perdana, Suzuki Perdana, mereka satu manajemen. Terus kemudian ada juga Auto 2000 Sutoyo. Kalau untuk perbankannya dia ada Bank Mandiri. Kalau untuk perhotelannya dia ada Hotel Savana teman-teman. Ada yang bilang Hotel Savana ini hotel terbesar ya, hotel yang bekerja sama dengan Garuda Indonesia katanya, saya nggak tahu teman-teman. Atau mungkin ada kantornya Garuda Indonesia di sana dan seram-seram kayak gitu. Oke. Nah ini kita masuk Jalan Sutoyo. Itu ada CR-V teman-teman, saya salib. Teman-teman kalau misalnya suka sama CR-V ya beli aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin mencari leather frame, itu ada Honda Mandala Sena. Teman-teman kalau mencari leather frame, itu lebih mending ambil Pajero teman-teman daripada Fortuner, karena sudah terlihat jelas beda teman-teman. Dari misalnya ya torsi mesinnya beda, radius putarnya ya beda gitu. Tapi kelebihannya Fortuner satu teman-teman, kalau menurut saya kelebihannya itu dia itu pakai kick sensor yang sebenarnya kalau teman-teman tahu kick sensor belakang itu ya, kick sensor belakang itu mobil untuk membuka pintu pakai sensor, pakai kaki gitu. Itu sebenarnya bisa dipasang di Pajero Sport juga teman-teman. Jadi itu hanyalah aksesoris saja, sama kayak teman-teman misalnya pasang talang air dan sebagainya gitu. Tapi kalau menurut saya ya dengan budget 500 jutaan, daripada beli CR-V, daripada teman-teman juga beli Fortuner, lebih baik teman-teman beli all new Pajero Sport ya. Karena itu tadi 181 PS horsepower, terus torsinya gede ya. Tapi selain gede, tapi dia itu irit teman-teman. Dia pakai VNT namanya.
VGT, bukan VNT. Kalau VNT itu Toyota ya, VGT. VGT itu variable geometric turbo, teman-teman. Dengan radius putarnya 5,6 atau 5,8. Saya lupa, teman-teman. Dia juga ada banyak sensor. Selain itu kelebihannya, kalau untuk varian Dakar, ya bukan yang varian Ultimate. Untuk yang varian Dakar dia sudah ada yang namanya itu kantor Mitsubishi untuk Malang Kota. Ada DFSK, Devasek. Kalau kata Om Mobi, Devasek. Sampai mana tadi ya? Dia ada itu sunroofnya, teman-teman. Bayangkan kalau misalnya teman-teman ingin membeli mobil leather frame, kayak misalnya membeli Fortuner, dan kemudian teman-teman ingin memasang sunroof, tentu harga jualnya akan murah, teman-teman. Karena apa? Karena itu mengurangi material, teman-teman. Dan ada beberapa part yang memang dihilangkan di bagian tengahnya. Kalau nggak salah Pak, Fortuner itu ada LED ya di bagian tengahnya kalau nggak salah. Jadi dia itu sama seperti Ultimate. Nah, teman-teman misalnya kalau pengen tidak suka dengan sunroof, tenang, Pajero Sport jawabannya Ultimate, varian yang Ultimate, teman-teman. Dimana di sana dia juga di bagian tengahnya itu ada yang namanya entertain. Ada yang namanya entertain berupa LED, teman-teman, berupa LED yang dimana teman-teman bisa nyetel di sana gitu, nyetel musik kah, nyetel video kah, kayak gitu ya. Nah, perlu diketahui lagi kelebihan dari Pajero itu after sale service-nya, teman-teman. After sale service-nya itu dia ada gratis ganti oli selama 5 kali atau 3 tahun, mana yang mendahului. Jadi teman-teman kalau misalnya membeli itu ya, membeli unit Mitsubishi Expander, Pajero, Eclipse itu gratis, teman-teman. Gratis, teman-teman, ganti oli. Jadi gak usah mikirin biaya perawatannya deh selama 3 tahun. Cukup pakai aja gitu loh, teman-teman. Pakai, belikan BBM, sudah selesai gitu loh. Enak bukan? Enak, teman-teman. Gitu. Tapi ya kembali lagi sih buat teman-teman sekalian sih, kalau menurut saya sih ya memang lebih bagus Pajero, teman-teman, karena dari segi bodinya dia ramping, gagah, menggunakan gaya dynamic shear. Terus juga dari segi performa mesinnya juga dia bagus. Dia juga sudah ada turbonya dan dijamin untuk keiritannya, teman-teman, lebih irit. Saya dulu pernah memakai Pajero itu, saya belikan Dexlet itu 50.000, teman-teman. Itu masih bisa dipakai muter keliling Malang. Tentunya bukan keliling Malang Raya ya, teman-teman ya. Rutenya itu dari Singosari ke MCP, teman-teman. Singosari, MCP itu di daerah Dieng, Malang. Terus daerah Sukun ke rumah saya. Terus balik lagi ke MCP. Kita lewat Dinoyo sebentar, mampir, habis itu kita pulang ke Singosari lagi. Kita balik ke Singosari lagi. Itu 50.000, teman-teman. Bayangkan, teman-teman, 50.000 segitu, dan itu masih ada sisa, teman-teman sekalian. Itu masih ada sisanya. Sisanya artinya masih bisa dipakai muter lagi gitu loh, karena memang indikator merahnya itu baru nyala pada saat kita berada di Singosari gitu, pada saat mobilnya berada di Singosari. Bentar ya. Oke, maaf terputus tadi, ada temen Dedi Pandega. Mas Dedi Pandega nelpon, nanya di mana, katanya dia sudah di kantor. Cepet ya. Ya wajar lah, rumahnya dekat kok. Rumahnya dekat, tinggal lurus aja, lurus. Jadi pas Dedi Pandega itu kalau ke kantor itu enak, teman-teman. Tidak ada belokannya sama sekali. Belokannya itu 2 kali kalau saya hitung belokannya. 1 sampai pertigaan underpass Karangplusu itu, Karanglu itu underpass. Dia ke kiri menuju kantor. Habis itu kalau dia pakai motor dia tinggal langsung nyebrang. Tapi kalau dia pakai mobil dia putar balik dulu, putar balik arah, habis itu ke kiri lagi, masuk ke kantor. Jadi cuma ada berapa, teman-teman? 1, 2, 3, cuma ada 2 belokan, teman-teman. Nah kita, teman-teman, saya banyak belokan, belum lagi ada lampu merah, ya kan, belum lagi ini itu. Nah kayak gitu, teman-teman. Nah ini adalah tempat checkpoint, tepatnya di Hawaii, teman-teman, untuk PSBB. Lihat, bisa lihat itu. Nah,
macet kan? Oh, antriannya panjang. Oh, ini kayaknya sudah nggak terlalu. Kalau pas kapan hari itu ya panjang teman-teman antriannya. Oke, ini hari terakhir PSBB teman-teman sekalian. Hari terakhir PSBB dan jalanan ya masih gini-gini aja, masih ya enak lah jalanannya, masih nggak terlalu macet ya. Jadi kalau kita mau mobilitas kemana-mana itu enak gitu loh teman-teman. Ini memasuki wilayah underpass. Semoga teman-teman betah mendengarkan saya ngoceh dari tadi ya teman-teman ya. Ini akibat lama teman-teman, lama nggak ngomong teman-teman. Nah ini bonceng tiga ini, nah, lihat ini bonceng tiga. Oh, itu sudah melanggar aturan itu, melanggar aturan PSBB itu, dan melanggar aturan lalu lintas itu teman-teman sekalian. Oke teman-teman, kita mau sampai kantor. Ini kita mau sampai kantor teman-teman sekalian. Kita salip ini ya, Fortuner bukan, Innova Reborn teman-teman. Teman-teman sekalian, kalau kalian mau membeli mobil yang memang kenyamanannya teruji, itu teman-teman, ini loh teman-teman, yang di depan ini loh, Innova ini loh teman-teman. Meskipun saya orang Mitsubishi teman-teman, saya tidak munafik lah ya, saya akui teman-teman, Innova memang the only one, the best teman-teman. Oh, artinya apa itu? Satu-satunya terbaik untuk mobil keluarga ya Innova teman-teman. Luas, bagus ya, tapi mahal. Mahal teman-teman. Ya wajar lah, jadi harga mengikuti yang namanya kualitas ya. Ada harga, ada rupa gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bandingin beli Avanza atau Xenia, mau yang rasanya sama kayak apa Innova Reborn, yang ngimpi teman-teman sekalian. Nah, itu harganya 300 jutaan lebih teman-teman. Ada sampai 400 juta kalau saya nggak salah. Yang Venturer itu berapa ya, saya lupa. Akan tetapi kalau teman-teman misalnya mau yang rasanya hampir sama kayak Innova, yang rasanya hampir sama kayak Innova, teman-teman bisa membeli Expander teman-teman. Ya, teman-teman bisa membeli Expander rasanya sama seperti Innova dengan harga yang memang jauh lebih murah gitu. Cuman ya memang kalau kita lihat kelegaannya ya jauh beda teman-teman. Jangan disamakan, karena lihat aja dimensi badannya saja udah berbeda, dimensi badan. Oke, kita cek dulu sama Pak Satpamnya. Lima bro. Oke, piro? Oh sip, sun. Nah ini kita sudah sampai di kantor. Lihat kantornya sepi kan? PSBB teman-teman. Nah ini cuman ada yang apa? Yang baru. Oh ada juga orang yang servis 1, 2, 3 teman-teman. Aduh. Oke teman-teman, kita sudah sampai kantor. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan mendengarkan ocehan saya sampai habis. Terima kasih banyak buat teman-teman sekalian. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya kira ini belum telat untuk mengucapkan Hari Raya Idul Fitri, karena memang masih harinya teman-teman, masih bulannya bulan Syawal teman-teman, dan masih belum genap 1 minggu teman-teman sekalian. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kita sambung lagi teman-teman untuk part keduanya. Sambung lagi untuk part keduanya di bagian ini, baliknya ya. Kita lihat di titik poinnya, checkpointnya itu seperti apa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.